Ya Razak ya Karim, iftana ilmal yakin, iftana ainal yakin, iftana haqqul yakin. Ilahi anta maksudi warido kamaluki atuni mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Selain sehat, selamat dan sempat, ya, kita mendapatkan nikmat Islam, iman dan ihsan. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang akan kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Nah, saya juga sebenarnya nek poso ini ya malas mulang jani kan itu kan, tapi ya karena tugas ya, tanggung jawab akan ditunda. Nah itu makanya ya kita sama-sama kan gitu ya. Saya tadi sampai sore, dari pagi sampai sore di kampus anak. Oke, sebelum saya mulai saya akan informasikan bahwa besok ujiannya ya itu hari Rabu tetap. Oh ini hari Jumat ya. Ini kan hari Jumat, besok hari Jumat juga. Jadi untuk ujian kita tidak libur ya. Walaupun hari Jumat tanggal 15 itu libur, tapi untuk kita masuk ya, karena liburnya tidak ada artinya ya, kita masuk saja biar kita cepat selesai ya. Jadi kan sama diundur satu kan sama saja. Kalau Sabtu nanti Sabtu Minggu ada acara kan repot. Saya sebenarnya juga begitu, tapi kemarin informasi dari fakultas ya, hari Jumat tanggal 15 libur itu tetap masuk ujian. Jadi ujiannya offline, jadi semuanya ada di kampus Seroja. Jadi tidak ada alasan nanti wah saya jauh dan sebagainya ya. Ini diharapkan seperti itu. Kalau nanti kalau beda-beda ya jadi masalah lagi ya. Saya sebenarnya kemarin mengusulkan karena terus terang aja saya mengajar begini itu tidak senang sebenarnya. Ingin ketemu karena apa? Hitung-hitungan itu kan kalau tidak ketemu kan susah. Saya kemarin mencoba gimana bayaran tidak apa-apa sampai dulu saya tidak dibayar pun tidak apa-apa, yang penting saya bisa ngajari mahasiswa. Yang penting bisa kategorinya bukan mengajar bisa, tapi tetap tidak boleh ya terserah lah. Dari meningkatkan kualitas tak tingkatkan orang tua ya wis. Kadang-kadang bingung dewi. Fakultas pengen berikan pelayanan terbaik kayak gitu yang dilayani malah orang itu aneh. Ya, seperti itu. Ini jadi bukan saya tidak mau mas, tapi saya sebenarnya ingin bahwa kuliah itu sebenarnya bertemu. Ini pengalaman yang lalu kan, ya, apa yang kamu dapatkan? Nggak ada. Sekolah SD sampai SMA itu ijazahnya itu ijazah pemberian, tapi ilmunya belajar sendiri kan gitu. Oke, begitu ya. Jadi nanti ujiannya hanya sampai di BP saja. Ya, nanti mulai dari awal sampai BP. Nah, malam hari ini saya akan memberikan informasi tentang kuliah lebih lanjut. Jadi nanti biar besok sebelum waktunya kita sudah selesai sehingga Anda banyak belajar. Nih. Karena terus terang aja belajar akuntansi manajemen dan manajemen keuangan itu harus berlatih. Jadi nggak bisa kita hanya belajar baca saja, nggak bisa, karena kita harus berlatih, bahkan kita harus bisa mengekspresikan bahwa di dalam dunia nyata itu bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kalau dalam buku itu kan hanya standar saja. Nah, pada kenyataan yang selanjutnya ya berubah itu. Oke, ya. Materi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktek dalam bisnis ya, jadi mestinya gampang dipahami kalau Anda bisa mengekspresikan sebagai kegiatan harian. Nah selama ini kan kita itu belajar soal hafalan, jadi kalau tidak bisa, kalau tidak hafal ya tidak bisa. Nah ini jadi persoalan ya.
Nih. Nanti Anda bisa coba saja pada saat nanti Anda mau pendadaran itu kira-kira nanti Anda persiapan bisa apa, nanti bisa kelihatan. Oleh karena itu saya menyarankan ya, bagian konsentrasi kan ada keuangan. Nah, kalau keuangan ya Anda harus mempersiapkan diri, ngeringkes lah, nyatet lah konsep-konsep dasar tentang keuangan, kan gitu. Di pemasaran juga begitu, ya. Karena dasar itu nanti akan ditanyakan. Itu sebelum Anda mengetahui dasarnya itu tidak mungkin menanya hal yang lain. Nah, nanti tolong, ya mulai sekarang bukan besok-besok, kalau besok-besok, Anda karena semakin banyak waktu, itu banyak pekerjaan. Nah, ini tunda-tunda. Oke. Oke, saya akan share materi kuliahnya. Oh iya, evaluasi dari ujian apa tuh tugas kemarin. Anda itu kalau mengerjakan itu jangan langsung. Artinya apa? Anda harus tahu masukkan rumusnya BIP itu seperti apa, ya. Kemudian yang diketahui apa saja, sehingga nanti Anda tahu. Nah, rumusnya tidak ada, tahu-tahu begini kan. Nah, kemarin banyak yang salah karena Anda asal nulis saja. Tapi kalau tahu rumusnya kan Anda, oh rumusnya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan ini itu dari mana? Bisa begitu. Ya. Jadi besok ya terus rapi, ya, yang diketahui apa gitu. Kelihatan ya? Kelihatan tidak? Lupa. Kelihatan, Pak. Ya. Oke, yang saya terangkan adalah mengenai biaya diferensial. Ini tidak ikut ujian, ya, cuma ini tak terangkan sekarang, ya, biar besok Anda lebih cepat. Ini dengarkan baik-baik, ya. Nanti ini biaya diferensial. Biaya diferensial itu sama dengan juga biaya relevan. Pak, gambarnya kok itu ya, nggak di materi ya? Ada di 5, kan beda aja, gambarnya beda, tapi isinya sama. Nggak tuh yang jenengan share screen itu Pak, apa namanya, Google Meet lagi Pak, gambarnya Pak. Materi Pak. Yang jenengan share screen tadi di Google Meet itu gambarnya nggak materi Pak, tapi malah halaman babi Pak. Iya Pak. Bukan materi Pak. Oke, sudah belum? Ampun Pak, Dari Google, hah? Botan tadi gambar itu Sudah, ini sudah. Sudah kelihatan Pak.
ini udah Pak. Sudah. Ya Pak. Kon sampai Ya podo mau ini. Sajane ya podo wae mau. Tapi gitu Pak. Tadi Pak. Ya berarti ada yang salah. Nggih. Nah, Oke, ini penting bagi Anda ya, kalau Anda mengambil keputusan baik untuk pribadi maupun untuk bisnis ya, lembaga atau referensi untuk menyarankan sesuatu kepada seseorang yang mungkin mengalami kesulitan ini yaitu biaya diferensial itu ya, atau biaya yang berbeda ya. Jadi karena kita itu memilih itu pasti yang beda ya enggak, kalau kita milih yang sama kan enggak mungkin ya, milihnya kan pasti beda, karena beda itulah kita memilih. Kalau sama kan kita enggak perlu pilihan ya atau ya ya. Kalau ada, ya, ada orang 10 yang sama, kamu pilih salah satu misalkan gitu kan, pasti Anda milih asal saja karena nggak ada pilihan karena sama kan gitu ya. Nah, karena itu yang namanya keputusan yang baik itu adalah keputusan yang diambil karena adanya perbedaan ya. Jadi ada 4, misalkan ada 4 alternatif atau 2 alternatif, nah kita kan milih yang terbaik di antara yang ada itu. Nah sehingga biaya relevan itu juga biasa diferensial itu juga bisa disebut dengan biaya relevan. Artinya apa? Bahwa biaya itu relevan atau layak untuk dipertimbangkan. Biayanya sama. Nah, atau juga disebut dengan biaya variabel, sama, direct costing. Direct costing, ya, biaya diferensial dan biaya relevan itu sama. Tidak ada bedanya. Terus sekarang nah, ini kan ya, jadi biaya diferensial atau biaya relevan adalah biaya yang berbeda yang patut diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan. Nah, sebelum salah contoh tadi, ada 2 ciri khusus biaya relevan atau biaya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Yang pertama adalah biaya yang akan datang ya. Biaya yang akan datang itu pasti atau tidak pasti? Tidak pasti. Yang akan datang itu tidak pasti atau belum tidak pasti. Maka jamannya berbeda ya kan gitu. Atau biaya yang berbeda di antara 2, 3 atau 4 alternatif. Nah sekarang contohnya, kita kembali ke contoh sini. Maaf. Biaya relevan atau deferred cost ini digunakan oleh si pengambil keputusan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang jangka panjang, ya, misalnya adalah keputusan investasi. Kemarin saya sudah terangkan yang dari Rabu yang lalu kan tentang investasi. Sama caranya, sehingga untuk jangka panjangnya saya tidak mengajar karena sudah diterangkan di manajemen keuangan ya, biar tidak mubazir ya, sama ya, ada 5 cara untuk untuk mengambil keputusan apakah investasi ini layak atau tidak. Tidak. Nah yang akan saya terangkan pada malam hari ini adalah tentang keputusan jangka pendek. Nah, keputusan jangka pendek itu meliputi 5: menjual atau memproses lebih lanjut. Ya. Kedua,
kedua, kombinasi produk. Artinya bahwa dalam rangka untuk mengurangi risiko kerugian, biasanya perusahaan membuat lebih dari satu produk. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi risiko. Orang juga banyak bisa, yang kalau kita ingin mengurangi risiko, misalnya stres gitu kan. Nah, kalau yang belum punya pacarnya jangan satu. Kalau satu gitu kan, nanti gitu, begitu ada masalah, ya bersoalan. Tapi kalau punya kombinasi yang lain, maka Anda ini yang istri ya tergantung. Intinya kalau belum kan bisa, tidak masalah. Jadi kalau pacar boleh banyak, tapi kalau istri kan harus satu atau suami satu. Kena jomblo Pak. Hah? Kena jomblo Pak. Enak jomblo. Yo saiki enak kowe. Sok ben es tuwa dhewean kowe baru kerasa kowe. Nah, saiki iso dhewe semua bisa sekarang ya. Nak jomblo. Nak jomblo nak pas ini ki enak, gitu. Tapi kok nak pas loro baru tahu. Ya, wah jomblo ki enak ya, masih ngurusin ngono. Jadi kabeh enake kok ora ono enake, ada tidak enaknya, tergantung nanti situasinya. Ya. Jomblo langsung nikah gitu loh Pak, kalau udah umurnya gitu. Ya, sudah umurnya, maksudnya gimana? Saat ini jomblo, kalau besok udah umurnya sudah 27 tahun, udah langsung nikah gitu loh. Ya, makanya kalau ini tadi jomblo, mungkin boleh pacar sakai-sakai. Jangan lah. Untuk mencari yang terbaik kok. Dulu enggak mencari pacar sebanyak-banyaknya. Sekarang tidak. Nah iya. Ya, mencari yang terbaik itu berarti kan harus banyak pilihan. Nasi ciloro kan malah kurang puas. Seleksi ya Pak ya. Nah, masalah. Ya. Tapi pilihannya kan tetap satu. Gitu. Iya, Pak. Yang pasti, gitu, istrinya itu pasti pacar yang terakhir. Ya. Iya Pak. Jadi, kan, gitu. Bukan yang pertama, yang ketiga, tapi yang pasti yang terakhir. Bukan yang pertama, pasti yang terakhir. Peraturan begitu. Tanya sama Mas itu, Mas Ripai udah punya istri belum? Ya sudah Pak. Berarti kan yang terakhir toh? Iya Pak. Itu bukan yang pertama. Bisa saja yang pertama itu yang terakhir, tapi yang istrinya itu pasti yang terakhir, bukan yang pertama. Siap Pak. Ya gitu ya. Dan ini kita ajari kayak gitu. Kemudian kita membuat sendiri atau membeli dari luar. Jadi kalau Anda ingin berbisnis misalkan, enaknya dia berdagang, ya, gimana gawe dewe atau membeli. Nah, misal Anda menjadi tukang bakso, Anda itu ingin membuat sendiri baksonya atau membeli baksonya. Misalnya gitu. Produksi sendiri Pak. Nah, dilihat dulu, nasi dibuat sendiri ternyata orang cocok, ya, ini, kita bahan nih, misalnya gitu. Kok dihitung-hitung ternyata malah biayanya mahal, kan mendingan beli. Jangan gitu, beli tinggal masak aja, misalnya gitu. Ya tergantung nanti hitung-hitungannya, bisa membuat sendiri atau membeli, tergantung. Nah, gitu. Menghentikan atau tidak produk yang tidak menguntungkan gitu ya, menguntungkan. Menguntungkan. Kadang-kadang kan kita itu kalau rugi kan wah rasa saya menguntungkan gitu. Tapi tidak selamanya kalau yang diberhentikan itu tidak menguntungkan. Itu ada ya. Ternyata kalau tidak ada dia gitu lah, itu ternyata malah ruginya besar. Tapi kalau ada dia, ya rugi misalnya, tapi ruginya kecil. Atau kalau untung, ya untungnya kecil, tapi untung. Tapi kalau tidak ada dia, malah rugi, misalnya gitu. Ya. Kadang-kadang kan kita kan secara material, Anda hidup sendiri kan enak kan gitu. Iya. Iya Pak. Gitu. Begitu kita berdua, kadang-kadang kan wah biayanya besar kan gitu. Tapi kan dibalik berdua itu kan ada keuntungan-keuntungan yang lebih.
Ya kadang-kadang kita tidak berpikir sejauh itu. Terus pokoknya rugi pokoknya rasa gawe. Misalnya kan gitu. Dan nanti kita kaji apakah betul seperti itu. Ya. Karena nanti banyak hal-hal yang menipu kita. Dunia itu sebenarnya kan menipu. Nanti tak terangkan menipu nih, ya. Kita apik ternyata elek. Kita elek ini malah apik ternyata, kan gitu. Nah itu manajemen pandangannya harus seperti semacam itu, ya. Kemudian pesanan khusus. Ada kadang-kadang kan kita itu kan ingin memesan barang yang harganya berbeda, bisa saja kualitasnya berbeda. Ya, itu nanti bagaimana? Ya, apakah tawaran? Nah, biasanya tawaran yang ditawarkan itu lebih murah daripada harga jual yang biasa kita jual. Nah, nanti apakah keputusannya mau diterima atau ditolak? Nah, sekarang saya kasih ilustrasi. Nah, ini ilustrasinya. Suatu perusahaan membuat suatu produk. Ya, ini kalau ini kemarin saya ambil itu produk kayu, ya, ini kursi itu, ya, mebel. Jadi mebel itu kalau dibuat itu harganya 40.000. Kemudian ternyata orang setelah melihat kursi itu dia hanya ditawar 36.000. Nah, kamu sebagai seorang manajer atau sebagai pemilik perusahaan, ya, tawaran itu ditolak atau tidak? Ngarang aja gitu kan, seandainya Anda jadi pengusaha, jadi paksa-paksa, nah, pasti secara rasional ditolak, ya, karena apa? Rugi bah, kan gitu. Itu wong sing awam, tapi nek kowe wong manajemen, kowe jangan jawab gitu, ya. Ternyata jawabmu salah nanti, ya. Ini yang jawab orang awam betul, gitu. Rugi pak, wong saya ngeluarkan duit 40.000 kok, kemudian dijual 36.000, kan saya rugi 4.000, kan gitu. Ya, ini kalau ditolak, ya, kalau diterima rugi 4.000. Sekarang saya tanya, kalau Anda menolak itu kamu ruginya berapa? 4.000. Kalau kamu nerima ruginya 4.000. Sekarang kalau kamu menolak 4.000 itu kan kalau diterima, ya kan? 36.000 pak. Nah, 36.000 itu kan yang ditawar. 40.000 pak. 40.000, ya. Harga kursi itu 40.000, ditawar 36.000. Kalau diterima kan rugi 4.000. Kalau ditolak rugi berapa? Iya pak, tidak rugi ya pak. Makasih Tidak rugi? Kan tidak jadi dibeli pak, tidak jadi dibawa. Tidak rugi, tidak rugi. Itu, wah guys, ekonomi salah aja nih, kenapa gitu? Mana pak? Ekonomi ini salah tuh. Rugi berapa? Tidak rugi? Rugi 40.000 pak. Ya mbak engko wae ngomongi. Nah sekarang saya tanya ya, kalau kamu tolak kan rugi 40.000 katanya gitu, atau tidak rugi? Katanya kan begitu toh. Saya jawab tidak rugi. Saya tanya sekarang, sing bayar karyawan, gaji karyawannya sopo? Gaji karyawan di sini kan gaji tetapnya. Perusahaan produksi, tidak produksi itu dibayar tidak? Bayar pak. Tetap Nah, dibayar. orang produksi rugi enggak? Kamu bayar karyawan, ini tidak produksi, rugi tidak? Hah? Rugi pak. Jadi ini mau rugi,
rugi lagi balik. Terus saiki mesinmu gitu kan radinggu kan mengeluarkan biaya penyusutannya. Biaya penyusutannya itu rugi tidak? Rugi, Pak. Rugi. Nah, sekarang bahan bakunya rugi tidak? Rugi. Rugi. Oh, berarti nek kowe nolak tuku bahan baku gitu. Kok bodoh ini nemen nih loh. Rasanya kalau misal kamu tolak, nek kamu tolak apa kamu bikin? Enggak, Pak. Balik kan, tidak kan itu. No, kau bayar karyawan produksi enggak, kalau enggak ditolak, bayar enggak? Upah langsung kan apa bagian produksi. Kalau enggak produksi kamu bayar produksi enggak? Bayar tenaga produksi tidak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Jadi tidak. Kalau tidak produksi tidak, Pak. Nah, ternyata kan gitu kan, kalau kamu tidak atau kamu menolak, ya berarti Anda harus bayar biaya penyusutan 9 juta, yaitu penyusutan peralatan dan gedung, dan bayar karyawan 6.000. Berarti kamu rugi 15.000. Sementara kalau Anda terima, Anda rugi 4.000. Pilih mana? Pilih menolak atau menerima? Menerima. Nah, menerima balik toh, mau menolak, ya, karena rugi 4.000. Oke, Mas Pai, paham? Ya, Pak. Kalau menerima tadi kan gitu kan, rugi 4.000. Ya kan ini kan 4.000. Kalau menolak rugi berapa? 15.000. 15.000. Pilih mana? Pilih rugi sedikit atau banyak? Pilihnya untung, Pak. Nah, loh, orang itu kan serakah. Saya katakan, untung boleh segede. Ini rugi kan sensitif kan? Ini pilihannya kan rugi semua. Kalau Anda pilihan rugi semua, gitu, kalau pilih untung, terus untungnya siapa? Untungnya baru pergi kok. Ya. Untungnya kan pergi, ya. Yang ada cuma rugi. Gitu. Rugi semua, ya, Pak. Ya, rugi semua. Itu kadang-kadang kan kita kan dilematis, gitu. Dihadapkan kepada yang sulit, ya, kan gitu. Nah, karena kita dihadapkan yang sulit, maka mana yang sulitnya itu, ya, tidak terlalu sulit, kan gitu. Ya, jadi kan tingkat kesulitannya yang rendah kan begitu. Nah, oh ini saya bisa, ini tidak kan saya begitu kan. Jadi kalau kita orang manajemen ternyata dasarnya bukan harga pokok dan itu pasti Anda tolak. Tapi kalau Anda pertimbangkan biayanya itu, ternyata kalau saya tolak pertimbangan saya bukan 40.000 tapi 15.000. Ya. Wah, saya ruginya ternyata kalau saya menolak, saya tidak produksi, berarti saya mengeluarkan biaya sebesar 15.000. Sementara kalau saya menawarkan itu, dia beli, maka kita hanya rugi 4.000. Iya. Anda tadi ingat nggak? Ya, yang dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan tadi, biaya relevan itu apa? Biaya relevan itu apa tadi? Atau biaya dipersean itu namanya biaya apa tadi? Biaya diferensial. Nah, biaya
diferensial. Nah, ya diferensial itu berarti biaya apa? Biaya diferensial tadi kan ada anunya tuh. Iya, Ininya yang toh? patut diperhitungkan dalam mengambil keputusan, Pak. Iya, yang dipertimbangkan apa? mengambil keputusan. Untung ruginya, Hmm? untung ruginya, Pak. Oh ya, itu kan untung ruginya. Yang dipertimbangkan itu biayanya, bukan untung ruginya. Oh, Ya. Untung ruginya itu kan hasilnya. Sehingga setelah dipertimbangkan menghasilkan itu, tapi bukan itu pilihannya. Yang untuk menjadi atau yang menjadikan dasar kita ya, untuk mengambil keputusan. Tadi ada berapa? Nah, gue nek belajar modeling ini ya mudeng terus alamane kan ya. Ya. Gue mocone kudu berkali-kali. Ya, beneran berkali gitu kan ya. Tadi kan disebutkan bahwa biaya relevan itu adalah biaya yang berbeda. Mana yang berbeda? Yang Anda pertimbangkan. Kan gitu. Ya, yang dipertimbangkan bukan 15.000-nya tadi. Yang berbeda mana? Saya tanya sekarang. Ya, biar tahu. Biaya bahan langsung. Kalau membuat, ya kan, mengeluarkan biaya membeli bahan tidak? Kalau memproduksi Mengeluarkan Pak. itu mengeluarkan, Pak. Nah, kalau tidak, Tidak mengeluarkan. kalau menolak berarti Tidak kalau menerima kan mengeluarkan. membeli, ya. Kalau menolak berarti Menolak ya, tidak membuat, Pak. nah, berarti kan, nah, tidak membeli bahan. Beda enggak? Membeli bahan dan tidak membeli bahan. Beda, Pak. Ada perbedaan Pak. Upah, ya, upah langsung. Kalau berproduksi menerima tawaran itu, ya, mengeluarkan biaya upah enggak? Kalau produksi Kalau produksi mengeluarkan, kalau tidak produksi tidak mengeluarkan, Pak. Nah, kalau tidak berarti tidak mengeluarkan. Beda tidak? Beda tidak? Iya, beda, Pak. Beda. Sekarang biaya penyusutan. Kalau produksi mengeluarkan biaya tidak? Mengeluarkan, Pak. Kalau tidak produksi, tidak Tetap mengeluarkan. Mengeluarkan, Pak. Mengeluarkan, Pak. Mengeluarkan. Alah, kuwi semarake kowe susah. Oke. Mesin kuwi dinggo ra dinggo ada biaya penyusunannya tidak? ada Pak. Ada Pak. Ada, Pak. Nah, saya tanya, mesinnya dinggo itu mengeluarkan biaya penyusunan tidak? Mesinnya dipakai untuk produksi mengeluarkan biaya penyusutan tidak? Mengeluarkan. Mengeluarkan. Kalau tidak produksi mengeluarkan atau tidak? Sama, Pak. Mengeluarkan. Mengeluarkan, Pak. Nah, berarti biaya penyusutannya itu berbeda tidak? Berbeda, Pak. Bedanya apa? Tidak, Pak. Bisa deh. Sama, Pak. Dipakai nggak dipakai sama. Nah, Kalau mesinnya sama Pak. ya, kowe tuku motor kan sekarang itu 15 juta. Ini bisa dipakai selama 5 tahun. Berarti ben investasimu balik mau kan kowe kan nyimpen duit setiap tahun 3 juta. Ya. Sehingga nanti selama 5 tahun kowe duitnya 15 juta. Sehingga nek motormu kuwi rusak, wis tuku meneh sing lawas didol menomboki sing anyar. Karena sing anyar kan ora mungkin regane padha. Iya Pak. Ya, 15 tahun, masa 5 tahun yang lalu 15 juta, sekarang juga 15 juta, kan tidak mungkin. Nah, jadi kan, nah, seperti itu.
Ya, jadi peralatan itu tuku sekali bisa berkali-kali. Lah agar biaya agar barang itu bisa kembali, maka namanya disusutkan, namanya biaya penyusutan. Itu tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian dari barang yang kamu beli, biar nanti setelah umur ekonomisnya selesai, nah itu menjadi pemilik. Nah nanti setelah 5 tahun motormu gue masih gitu kan, nanti tidak perlu disusutkan. Semisal kayak supir Brambang Pak, juga kayak gitu Pak. Sopir Brambang? Iya Pak. Maksudnya? Supir Brambang itu nganu Pak. Itu kalau nyupir itu nganu Pak, nggak beli truknya Pak, itu dikasih langsung, nanti kalau udah jangka waktu berapa tahun itu dikasihkan truknya Pak. Tapi itu namanya sewa beli, tapi bukan seperti ini, itu sewa beli. Ya kayak Anda tuku motor kuwi, Anda beli motor, uang mukanya misalkan dikasih uang muka segitu kan, nggak kasih uang muka tidak apa-apa, tapi Anda harus mengangsur sekian. Nah, mobil mau ya podo supirnya mau ki kon nganter kon nyupiri engko PO truke ya. Tapi sing duwe ngitung truk ki regane sakmene, kowe kudu iso ngeterke ngeterke dodolan ki sakmene selama 2 tahun Pak. Ya selama sebulan kowe kudu nanti ada targetnya di situ kamu harus mengantarkan barang ini selama sekian ton dalam 1 bulan. Nanti bisa dihitung itu sekian ton tuh labanya perusahaan berapa. Iya Pak. Jadi nggak ngansur utangnya motor, utangnya ke truk mau mesti tanggung oleh perusahaan. Ya. Tapi kan dia kan dibayar kan gitu kan. Iya Pak, dia juga dibayar tapi sedikit Pak, cuma biaya makan. Ya mau soalnya bayarannya ditanggung oleh perusahaan, gue bayar truknya kuwi gitu kan, itu PO. Nah harapannya nek itu menjadi pemiliknya sopire, maka supirnya hati-hati, pinter kuwi peruanane sing duwe perusahaan iki Brambang kuwi. Tapi nek bae perusahaan kuwi nggone sakarepe ya. Ugalan macam-macam kan gitu kan, penggunaan bensin sakarepe, tapi begitu dia merasa diweku, supirnya hati-hati, alam-alam sampai rusak kan gitu. Ya kayak motormu kan sing biayai siapa? Kan kamu sendiri ya. Sama seperti itu namanya sewa beli ya. Jadi Anda utang kan nyewa, motormu nyewa itu atau bayar setiap bulan, habis 5 tahun lunas jadi milikmu. Tapi kan biaya perawatannya kan sendiri, bukan dari perusahaan. Ya. Itu ya sama, biaya perawatannya bukan dari perusahaan, ya dari sopirnya sendiri, sehingga sopirnya hati-hati gitu. Jadi ada namanya sewa beli, ada namanya sewa guna. Nah sewa guna itu kan kayak nyewa gedung. Nah ini gedungnya rusak, itu sing ngendani sing duwe. Tapi nek sewa beli karena engko sing duwe kue ya, berarti ada kerusakan ya sinanggung kono, karena itu menjadi milikmu. Iya ya. Nah ini macam keuangan nanti ada hak sewa, namanya sewa guna, sewa beli. Nah itu jenis keuangan 2. Tapi nggak tahu yang lain kalau ngajar atau tidak. Kalau saya ngajar itu apa tuh? Itu pokoknya yang terjadi di dalam transaksi perdagangan dan yang rapi orang nggak sebutin penting aja. Sekarang piutang ini kan sekarang kan penjualan kreditnya kan sekarang kan sangat penting, karena kan semuanya sekarang dikreditkan ya, termasuk mencari istri itu sekarang ya maharnya kan kredit ya. Kan Anda tahu promosinya kan buat DKI sepeda motor kredit kan itu. Ada Pak, tetangga saya ada Pak. Ya,
ada gitu. Tapi memang boleh, jadi mahar itu boleh dikredit, ya jangan khawatir, gitu. Pasti punya istri nanti, kalau tidak punya duit bisa dikredit. Kasian yang cewek. Nah, tapi itu digadekin begini, ya itu digadekin rento. Kok tapi zaman sekarang zaman itu ada, itu ada istilah begini. Betul. Oke, kita teruskan sekarang. Ini tadi intermezzo tapi punya apa dah? Punya manfaat. Tadi ada pemahaman kita lebih dalam lagi. Ya. Jadi tadi, ya, kita milih itu, gitu, kita cari dulu mana yang berbeda. Nah, kalau kita pisahkan menjadi di sini, ya, apakah pesanan itu diterima atau ditolak? Kita lihat dulu. Biaya bahan kalau diterima berarti mengeluarkan biaya kita. Kalau ditolak berarti tidak mengeluarkan. Nah, itu namanya biaya relevan. Tadi kan berbeda. Nah, kemudian upah langsung. Nah, upah produksi. Ya, kalau membuat ya berarti mengeluarkan. Kalau ditolak berarti tidak. Nah, ini berarti berbeda, berarti relevan. Biaya penyusutan adalah biaya masa lalu kan. Beli mesinnya lah kemarin, tahun kemarin, susutnya kan akhir tahun. Nah, berarti namanya biaya masa lalu. Berarti kan bukan biaya relevan. Nah, gaji karyawan ini bukan relevan juga. Gaji karyawan tetap itu, ya. Jadi itu bukan biaya relevan. Ya, penyusutan sama ada biaya masa lalu. Nah, ternyata yang menjadi pertimbangan kita bukan 40.000 itu, tapi 25.000. Karena kita mengeluarkan biaya 25.000, kalau ada yang nawar 36.000, berarti ada pemasukan 11.000. Ini yang kita pertimbangkan. Ya. Tadi kan tawarannya 36. Tapi kan kita sebenarnya kan hanya mengeluarkan duit, gitu. Kan 25.000. Yang 15.000 itu kan biasa. Gitu. Memang kita keluarkan setiap bulan, misalkan gitu. Tapi yang 25.000 itu kan jika. Nah, ada kata jikanya. Kalau di bawah kan tidak. Jika diterima, jika ditolak kan gitu. Nah, karena pertimbangan kita tadi 40, ya pasti ditolak. Tapi begitu pertimbangannya 25, pasti akan diterima. Nah, maka biaya yang layak dipertimbangkan sebagai biaya relevan adalah 25. Jadi kalau tawarannya 36, maka akan menaikkan laba 11.000. Yaitu penerimaannya 36, biayanya 25, sehingga ada kenaikan laba atau pemasukan 11.000. Nah, ini nanti tujuannya adalah untuk mengurangi biaya tetapnya. Ya, biaya tetapnya tadi kan bayarnya kan 15.000. Kalau kita ada pemasukan 11.000 kan ruginya kan 4.000. Kan ini kalau kita menerima. Tapi seandainya kita tolak tadi kan ruginya 15.000. Ini kan susah. Jadi kalau Anda ini tuh ya, ini tuh kita pembelajaran bagi kita. Anda jangan lihat yang di luar saja kelihatannya, ya. Tapi Anda harus mendalami lebih lanjut. Apakah betul, gitu loh, ya. Jadi kalau Anda dapat informasi sesuatu jangan diterima begitu saja. Anda harus kaji apakah betul informasinya itu atau tidak, ya. Yang ini kalau kita tidak tahu, ya informasi itu kan banyak sekarang kan ya menjerumuskan kita, ya, ke hal-hal yang tidak baik karena kita tidak paham. Nah, ilmu ini ya seperti itu. Ya, jadi biaya diferensial itu adalah
Jadi kelihatannya rugi, maka ditolak. Pada sesungguhnya kalau ditolak justru menjadi salah, kan gitu kan? Iya Pak. Nah, ternyata diterima. Kita menerima itu karena ada pemasukan 11.000. Kalau menolak kan tidak ada pemasukan, ya kan? Tidak ada pemasukan, tapi mengeluarkan biaya 15.000. Tapi kalau ada terima, ada pemasukan 11.000 dan mengeluarkan 15.000. Nah, berarti masih kurang 4.000. Nah, kan berbeda, ya. 15.000 dengan 4.000. Nah, pilih yang nah, tapi jadi yang menjadi pertimbangannya adalah gitu, differnya, ya, bedanya, ya. Jadi bedanya di sini adalah 11.000. 11.000 itu bisa berasal dari 36 tawarannya itu dibanding dengan pengeluarannya, atau juga bisa kamu bandingkan antara kalau kamu tolak ruginya 15.000, tapi kalau nerima ruginya 4.000, maka ada kenaikan pendapatan sebesar 11.000, ya, dari min, ya, 15 menjadi min 4 itu kan plus 4, ya, plus 11 toh. 15 min 15 plus 11 kan sama dengan min 4. Nah, jadi yang dipertimbangkan adalah differnya, ya. Bedanya adalah 11.000. Anda mau ngitung dari pendapatannya ya 11.000, Anda mau ngitung biayanya juga 11.000. Ya. Nanti juga gitu. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang ini menjual atau memproses lebih lanjut. Nah, nanti ini kita ngitung, ya, wong ekonomi ngitungnya lebih cepat, ya. Awangan bisa, nggak usah dihitung-hitung. Misal, jadi kan nanti kalau ditanya langsung Anda bisa jawab, ya. Ini misal seorang pedagang buah menjual jambu Bangkok, harga jualnya 5.000 per kilo. Harga dari pemasok 3.500 per kilo. Apabila diolah lebih lanjut, harga jualnya, ini harga jualnya 2.500 gitu per gelas. Artinya di sini bahwa jambu Bangkoknya ini diproses lebih lanjut, gitu, menjadi es jus misalnya, itu harga jualnya 2.500 per gelas. 1 kilogram jambu menjadi 4 gelas jus jambu. 1 kilo menjadi 4 gelas jus jambu. Namun di sini ada tambahan biaya produksi 2.500 per kilo. Jika setiap hari dapat menjual 10 jambu, ya, 10 kg jambu, apa yang harus dipilih? Apakah menjual jambu saja atau menjual jambu? Kalau menjual jus jambu saja, berapa keuntungannya? Nah, kalau menjual jambunya saja, berapa keuntungan yang diperoleh dari pengusahanya? 1.500 per kilo. Jadi, alah, gue ketemu nggak. Jika setiap hari dapat menjual 10 kg, berarti berapa labanya? 15.000. 15.000. Pula ane tromblo 5.000, penjualannya 50.000. Berarti
keuntungan yang diperoleh pedagang adalah 15.000. 15 Pak. Nah sekarang kalau dia menjual es jus berapa keuntungannya? 4.000 per kilo Pak. Pertanyaan saya gini loh kan loh. Jika setiap hari loh, berapa keuntungannya? Perharinya berarti 40.000 Pak. Dari mana 40.000? Dari mana 40.000 itu? Satu kilo jambu kan jadi 4 gelas, berarti itu 1 kilonya 10.000, kemudian dikurangi dari harga dari pemasok 3.500 sama biaya tambahannya 2.500, berarti 10.000 dikurangi 6.000 Pak, per kilonya 4.000 rupiah. Pertanyaannya Perharinya apa? menjadi 40.000. Pertanyaannya kan jika setiap hari menjual 10 kilogram, kan itu toh. Berapa ribu? 40.000 Pak. Gue mau cari jawabannya sih, jadi kan jawabannya gue podo enggak dengan pemikiran kita. Jadi kalau Anda mau belajar itu seperti itu, Anda itu ngitung dulu, perlu dicocoki hasilnya. Nanti kalau pemikirannya benar, oh berarti benar, gampang ya, kan gitu. Kalau cuma jawabannya dulu, Anda ngitung dulu, baru nanti jawabannya podong sepertimu. Nanti salahnya di mana? Ya, jadi nanti kalau ada mengerjakan sesuatu begitu, ya. Jadi kalau Anda ada soal jawab itu bukan jawabnya seperti Anda ngerjakan dulu kayak apa, terus jawabannya yang betul seperti apa, sehingga nanti Anda tahu salahnya. Oh, salah saya di sini, salahnya di sini. Tapi kalau kamu misalkan gitu, kayak gitu, nanti begitu soalnya dirubah, itu pasti tidak mudah. Ya. Nah, dari sini ya soal ini Anda bisa berangkat dari persepsi yang berbeda. Nah, ini jawabannya tidak harus sama. Setiap orang bisa berbeda-beda. Ya, saya senang begitu, ya. Bukan kayak kemarin turun kabeh salah kabeh. Ya, PRmu kemarin turun kabeh salah kabeh, hari turun-turunan. Kaca kemarin salah kabeh. Karena nurun semua, podo kabeh. Nah, mestinya kan Anda yang hari kok bisa begini, ya. Ya, di sini sekarang kita cocokkan. Ya, tadi kan secara gambaran, ya, Anda bisa menilai bahwa bisa Anda hitung secara individu atau tadi kan per kilo. Nah, per kilo aja bisa dilihat di situ, ya. Labanya, ya, kalau dia menjual langsung itu 1.500. Kalau kita memproses lebih lanjut, untungnya 4.000. Nah, tapi karena pertanyaannya adalah 10 kg, ya Anda tinggal ngalihkan aja. Ya, jika kalau perusahaannya menjual 10 kg berarti, ya, kalau menjual saja jadi 1.500 kali 10 sama dengan 15.000. Kalau memproses lebih lanjut berarti ya, jadi 4.000 kali 10 sama dengan 40.000. Karena menjual memproses lebih lanjut, ya, itu lebih besar daripada ya, menjual, maka keputusan yang diambil adalah memproses lebih lanjut karena ada kenaikan pendapatan sebesar berapa?
25.000. 25.000 yaitu 15 ya, dibanding dengan 40.000. Nah, diferennya kan berarti 25.000. Jadi ada kenaikan, kita memilih proses lebih lanjut karena ada kenaikan pendapatan sebesar 25.000. Itu 40.000 dikurangi dengan 15.000. Loh, ya. Nah, nanti bisa begini. Jadi yang dipertimbangkan adalah itu 25.000-nya itu. Nah, ya, asjusnya kan 100.000. Itu 10 itu atau 2.500 kali 4 kali 10. Kan satu gelasnya kan 1 kilogram kan 4 gelas, berarti kan 4 ya, 4 kali 1 ya, berarti kan 1 kilogram 4 kali harganya 2.500 kalikan jumlah kilonya 10 sama dengan 100.000. Berapa biayanya? Biaya diferensialnya. Nah, kita tambahkan ya, biaya diferensialnya ya, 2.500 per kilo ya. Kalau produksi berarti kan bayar biaya produksi 2.500 kan. Kalau tidak berarti kan tidak produksi, berarti kan beda kan ya, kalau produksi tidak, kalau produksi bayar, kalau tidak produksi kan tidak. Nah, sehingga ya 25.500 kali 10 sama dengan 25.000. Nah, karena kita milih kita menjual jus jambu, berarti kita kehilangan kesempatan untuk menjual jambunya. Berapa setiap 10 kilo? Yaitu 50.000. Sehingga pendapatan yang dia peroleh itu adalah 25.000 ya. Paham nggak? 25.000 itu kan bisa berasal dari 100.000, 40.000 dengan 15.000. Tadi kan pertama kan gitu. Kalau menjual saja labanya kan 15.000. Kalau memproses lebih lanjut labanya 40.000. Diferennya berapa? Kan 25.000. Atau ya kan gitu kan? Ya kamu hitung. Ya kan? Pendapatan penjualan jambunya 100.000. Ya. Sedangkan biaya-biaya yang lain adalah sekian. Nah, 25.000 itu asalnya dari macam-macam, bisa saja berarti dari 0 menjadi 25.000 ya. Kalau menjual jambu saja kan ya, labanya kan 0 dong. Kan kita tidak jualan kan no. Kalau kita menjual ya, berapa labanya? Nah, jadi intinya semacam itu. Jadi Anda atau jangan ngitung tadi antara untungnya Anda, tapi kenaikan keuntungannya itu yang diukur ya, kan kenaikannya. Nah, nah itu seperti ini kan selisihnya. Nah ini juga iya sama. Nah sekarang kita akan maju lebih lanjut, contoh yang lain ya. Ini kan tadi lah, ini kan kalau jual jus jambu tadi ya,
Nah, ini. Nah, Anda bisa lihat dari labanya tadi, bisa. Anda bisa juga dengan menghitung seperti yang tadi. Jadi kalau jual jus jambu, untungnya 15.000. Kalau buah jambu, kalau buah jus jambu, untungnya 40.000. Berarti kita milih jus jambu, ya, karena ada kenaikan pendapatan sebesar 25.000. Dari 15.000 menjadi 40.000, maka ada kenaikan yang atau mendapatkan 40.000, kehilangan kesempatan 15.000, sehingga ada selisih sebesar 25.000. Itulah yang dinamakan dengan different cost itu. Jadi differentnya ya, atau perbedaannya yang kita jelaskan. Nah, sekarang yang agak sulit lagi, lah ini agak sulit lagi. Nah, ini perusahaan ya, memproduksi suatu produk, ini kain. Kapasitas mesinnya itu 1 juta meter, jadi dia bisa menghasilkan 1 juta meter kain kasar. Ini kain kasar. Perusahaan bisa memilih di sini, mau buat kasar semua, atau kalau ada yang diproses lebih lanjut, itu menguntungkan mana? Jadi yang pertama ya, alternatifnya adalah memproduksi semua produk kasar atau kain kasar, itu harga jualnya 3.500. Alternatif yang kedua, bagaimana kalau perusahaan memproduksi ya 80% kain kasar, 20% diproses lebih lanjut yang akan menjadi produk halus. Harga jualnya produk halus itu 7.000 per meter. Tambahan biaya produksi 2.500. Berdasarkan data tersebut, diproses lebih lanjut itu ya akan menjadi, di produk yang diproses lebih lanjut itu nanti akan menjadi 75% menjadi produk halus atau kain halus, 15% menjadi kain kasar, sisanya adalah produk rusak dan tidak laku dijual. Anggap aja kerugiannya ya. Jadi ada dua alternatif, yang satu membuat kasar semua, yang satu sebagian atau 20%-nya membuat kain halus. Nah, sehingga kalau dipisahkan seperti ini, nah, misalnya yang pertama adalah kain kasar semua, itu membuat 1 juta meter, atau di sini yang kedua kain kasar kan 80%, berarti kan 80 dari 100 dari 1 juta kan sama dengan 800.000. Sisanya diproses lebih lanjut yaitu 200.000 meter. Diproses lebih lanjut itu akan menjadi yang 200.000 itu. Jadi kalau diproses lebih lanjut itu 75% ya, jadi halus, 15% ya, menjadi kasar, 10% produknya rusak. Ya, ya. Biasanya kan begitu. Jadi kalau diproses lebih lanjut kan barangnya kan jadi berubah kan, akan menjadi lebih sedikit ya. Contoh misalnya kalau Anda ingin menyelap atau disebut dengan rice mill itu ya, itu kan gabahnya 1 kintal, berasnya kan nggak ada 1 kintal
ya kan? Kalau ditimbang semuanya kan 1 kintal, tapi kan sudah berubah kan? Berasnya berapa kilo, sekamnya berapa kilo, ya menirnya berapa kilo, ya katolnya berapa kilo kan gitu. Nah ini kan sama saja seperti itu. Oh ternyata katolnya bisa dijual, menirnya bisa dijual, sekamnya juga ada yang mau dijual, ada yang tidak, ada yang tidak mau. Ya, biasanya dijual kepada nih pabrik botol. Biasanya kalau pabrik botol itu dia menggunakan sekam itu. Nah, sehingga pada saat nanti kayunya sudah habis, maka sekamnya itu masih ya, ada nyalanya di panas. Nah sekarang kita akan perhitungkan. Anda bisa mempertimbangkan semuanya, artinya perbandingan 1 juta meter kain kasar dan 1 juta meter dibagi 2 kain halus dan kain kasar. Yang pertama. Yang kedua, Anda yang kalkulasi saja, yang diproses lebih lanjut, ya 200.000 itu kan kalau tidak diproses lebih lanjut itu kan berarti kasar, ya, dibandingkan dengan 200.000 kalau diproses lebih lanjut, nanti ketemunya sama. Nah, ini contoh lagi ya, jadi jawabannya seperti ini. Ini kalau kita akan membandingkan ya, antara yang 200.000 itu ya, 200.000 yang diproses lebih lanjut dengan yang tidak. Sekarang kita akan kaji ya. Kalau kain itu diproses lebih lanjut, tadi kan akan menjadi halus ya, 70%, ya, yang 75%, yang kasar 15%, kemudian 10% rusak. Nah, berarti kan yang jadi kan hanya ya, 75%, ya, berarti dari 200 sama dengan 150.000. Harganya 7.000 sama dengan 1.050.000. Kemudian pendapatan dari penjualan kain kasar 30.000, 15% dari 200 sama dengan 30.000 kali 3.500 sama dengan 105 juta, hingga totalnya adalah ya, 1.155 juta. Nah, kemudian karena dia memproses lebih lanjut, berarti kehilangan kesempatan untuk menjual ya kasar, yaitu 700.000, yaitu 200.000 kali 3.500, kan nggak jadi ya, sama dengan 700. Berarti ada tambahan pendapatan sebesar 455 juta. Tapi diingat, karena ini diproses lebih lanjut, berarti ada tambahan biaya produksi per meter 2.500. Berarti tambahan biaya produksinya adalah 200.000 kali 2.500 sama dengan 500 juta. Nah, mendapatkan hasil penjualan bersih 455 juta, tapi mengeluarkan biaya produksi 500 juta. Nah, berarti perusahaan kalau memproduksi lebih lanjut itu rugi 45 juta. Sehingga karena rugi, maka memproses lebih lanjut tidak diteruskan karena akan
menurunkan pendapatan 45 juta atau akan mendapatkan kerugian sebesar 45 juta. Anda juga bisa Anda bandingkan ya, dengan yang di bawah itu. Nah, yang di bawah itu kalau kita menjual kasar saja, ya kayak konsepmu tadi di awal, ya, maka dia akan mendapatkan nilai penjualan 700 juta. Kalau Anda proses lebih lanjut, pendapatannya kan 1.155 juta. Biaya produksinya 500 juta. Berarti pendapatannya adalah 655 juta. Nah, berarti kan turun kan? Kalau jual kain kasar saja kan 700 juta. Kalau kita milih memproses lanjut, itu pendapatannya atau hasil penjualannya adalah 655 juta. Maka ada penurunan atau kerugian sebesar 45